ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada hari yang mulia, di hari yang berkah ini, kita berada di penghujung bulan Sya'ban yang juga sekaligus menjadi Jumat yang terakhir, yang artinya tidak lama lagi insyaallah taala kita akan berjumpa dengan bulan yang diidolakan oleh seluruh kaum muslimin, bulan yang penuh dengan segala keberkahan dan kemuliaan, bulan yang diidam-idamkan dan diimpikan oleh seluruh orang yang beriman, yaitu bulan suci Ramadan. Dan tentu hingga pada hari ini kita tetap dianjurkan untuk memanjatkan doa, semoga Allah Subhanahu wa taala menjumpakan kita dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan itu. Hadirin sangat berbahagia, salah satu keistimewaan bulan suci Ramadan yang kemudian disepakati oleh para ulama, yaitu merupakan bulan yang paling mulia dibandingkan dengan 11 bulan yang lainnya. Yang salah satu sebabnya karena di dalamnya lah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan tidak pada bulan-bulan yang lainnya. Sebagaimana firman Allah taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Al-Qur'an lah, kata para ulama kita, yang menjadikan Ramadan itu lebih mulia dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Sehingga kemudian menjadi rumus bahwa apapun atau segala sesuatu yang terkait atau berkaitan dengan Al-Quran, maka dia pun akan menjadi lebih mulia karena disebabkan Al-Quran itu. Beberapa contoh jamaah sekalian, diantaranya disebutkan oleh para ulama betapa besarnya pengaruh Al-Quran itu sehingga menjadikan makhluk ciptaan Allah itu lebih mulia dibandingkan dengan yang lainnya. Misalnya malaikat Jibril alaihi salam
merupakan penghulunya para malaikat, lebih mulia dibandingkan dengan malaikat-malaikat yang lainnya. Itu disebabkan karena Al-Quran. Satu-satunya malaikat yang diberikan tugas untuk menyampaikan wahyu, untuk menyampaikan Al-Quran, hanyalah malaikat Jibril. Begitu juga Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah merupakan Nabi dan Rasul yang paling mulia dibandingkan dengan Nabi dan Rasul yang lainnya. Juga disebabkan karena Al-Quran. Sebab Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran kepada umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga merupakan mukjizat beliau. Dan contoh-contoh yang lainnya. Maka jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, jika kita ditakdirkan berjumpa dengan bulan suci Ramadan, maka selain melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib, maka sangat dianjurkan, sangat ditekankan kita memaksimalkan interaksi kita dengan Al-Quran, apapun bentuknya. Mengkhatamkannya berkali-kali, menghafalkannya sedikit demi sedikit, mempelajarinya, mentadabburinya, mendonasikan harta kita yang berkaitan dengan pendidikan atau kegiatan Al-Quran, dan segala bentuk interaksi lainnya dengan Al-Quran. Sehingga dengan sebab itu harapan kita insyaallah ta'ala pun akan menjadi manusia yang paling mulia, mengalahkan miliaran manusia di bumi Allah ini. Makanya jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh amat mengherankan dan menyedihkan jika ada saudara kita kaum muslimin merasa malas, merasa tidak punya waktu untuk bersama dengan Al-Quran. Padahal dengan membacanya, dengan mempelajarinya, dengan menghafalkannya, dan segala bentuk kegiatan interaksi dengan Al-Quran lainnya dapat menjadi sebab diangkatnya derajat kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Fatir ayat 29 disebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran dan mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian hartanya yang Allah karuniakan kepadanya, baik dengan cara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan infak tersebut. Kata Allah, perbuatan yang demikian itu sama dengan mengharapkan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala yang dijamin tidak akan pernah mengalami kerugian. Jadi jamaah sekalian, ternyata dalam ayat ini disebutkan Allah Subhanahu wa taala menggolongkan perbuatan atau amalan membaca Al-Quran itu sebagai salah satu bentuk berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana perdagangan itu jamaah sekalian dijamin pasti akan mendapatkan keuntungan di akhirat kelak dan tidak akan pernah mengalami kerugian. Maka bisa kita bayangkan jamaah sekalian, sekiranya di antara kita di sini ada yang berprofesi sebagai seorang pedagang, maka tentu kita semua akan merasakan kebahagiaan, merasakan kegembiraan, senang jika hasil dari perdagangan kita itu mendapatkan keuntungan. Padahal berdagangnya hanya kepada sesama manusia di dunia ini. Maka betah lagi jika berdagangnya kepada sang penguasa langit dan bumi ini, yang mana kemudian akan pasti mendapatkan keuntungannya di akhirat kelak. Maka tentu sebuah kegembiraan yang tidak bisa kita bayangkan kenikmatan yang didapatkan kelak. Cukup dengan membaca Al-Quran. Apalagi dalam banyak riwayat disebutkan beberapa keutamaan-keutamaan mereka yang berinteraksi dengan Al-Quran. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalha
la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an, maka baginya satu pahala kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala kebaikan. Dan Nabi melanjutkan sabdanya, saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Maka jamaah sekalian, jika ada seorang hamba yang mungkin baru saja menyelesaikan bacaan Al-Qur'annya alif lam mim, insya Allah sudah mendapatkan 30 pahala kebaikan. Itu jika dibaca di luar bulan suci Ramadan. Jika dibacanya pada bulan yang penuh dengan kemuliaan itu, akan berpotensi besar mendapatkan ganjaran pahala setiap hurufnya hingga 700 kali lipat. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanatu asyru bi amsalha ila sab'i bi mi'ati dhi'fin. Setiap amalan anak cucu Adam itu akan diberikan ganjaran 10 hingga 700 kali lipat. Maka jamaah sekalian, perlu kita memasang target sejak sekarang. Bagaimana selama sebulan penuh ke depan interaksi kita dengan Al-Quran bisa lebih maksimal dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan juga perlu diketahui jamaah sekalian, pada hari kiamat nanti yang kita kenal, yang kita dengar, dengan segala bentuk peristiwa dahsyat dan yang mengerikan lainnya, tidak akan ada yang datang yang bisa menolong kita kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada saat itu kelak bumi-bumi akan dihancurkan, gunung-gunung akan diletuskan, planet-planet akan dibenturkan, semuanya akan mendapatkan kengerian dari hari kiamat itu kecuali mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah itu Al-Quran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena sungguhnya pada hari kiamat nanti Al-Quran akan datang sebagai pemberi syafaat, sebagai pemberi pertolongan. Bagi siapa? Bagi sahabat-sahabatnya. Dan tentu yang dimaksud dengan sahabat Al-Quran adalah mereka-mereka yang lisannya senantiasa basah untuk membaca, menghafal, mempelajari Al-Quran semasa hidupnya di dunia ini. Dan yang terakhir jamaah sekalian, Al-Quran juga merupakan standar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menentukan siapakah manusia yang layak disematkan gelar sebagai orang yang terbaik, sebagai manusia yang paling mulia. Sebagaimana sabda beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah mereka-mereka yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya kepada orang lain. Itulah manusia yang terbaik, manusia yang paling mulia versi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi jamaah sekalian, tidak pernah kita mendengar, tidak pernah kita menemukan pujian yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan bahwa manusia yang paling mulia, bahwa manusia yang paling tinggi derajatnya adalah mereka-mereka yang paling banyak harta kekayaannya ketika hidup di dunia ini. Sebab jika semata-mata ukuran dan patokan kemuliaan seseorang dilihat dari banyaknya harta kekayaannya, niscaya Qarun orang yang paling pantas dan layak untuk mendapatkan kemuliaan itu. Tapi faktanya jamaah sekalian, di dalam Al-Quran Qarun justru diabadikan namanya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia yang terlaknat, sebagai manusia yang dikutuk karena kesombongan
kesombongan harta yang dimilikinya. Dan juga jamaah sekalian, tidak pernah kita mendengar, tidak pernah kita menemukan pujian yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa manusia yang terbaik, bahwa manusia yang paling mulia adalah yang paling tinggi pangkat jabatan dan kedudukannya ketika hidup di dunia ini. Sebab jika semata-mata ukuran dan patokan kemuliaan seseorang dilihat dari pangkatnya, dilihat dari jabatannya, niscaya Fir'aun orang yang paling pantas dan layak untuk mendapatkan kehormatan tersebut. Tapi faktanya di dalam Al-Quran, Fir'aun ini bernasib sama dengan Qarun. Diabadikan namanya sebagai manusia yang terlaknat, sebagai manusia yang terkutuk, disebabkan karena kesombongan jabatan yang dimilikinya. Oleh karena itu jamaah sekalian, untuk mendapatkan derajat kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ada cara yang sangat sederhana yang bahkan banyak dilalaikan oleh saudara kita kaum muslimin, yaitu dengan cara berinteraksi dengan Al-Quran. Dan sebagai penutup, kami ingin menyampaikan sebuah ungkapan yang sangat indah yang pernah diucapkan oleh sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'na minal Qur'an." Kata Utsman, jika sekiranya hati kita ini bersih, jika seandainya hati kita ini suci, niscaya tidak akan pernah merasa kenyang dengan bacaan Al-Quran, tidak akan pernah merasakan kebosanan, kejenuhan untuk setiap harinya bersama dengan Al-Quran. Maka jamaah sekalian, jika di antara kita mungkin ada yang melewatkan setiap harinya, dari malam hingga ke malam berikutnya, dari pagi hingga ke pagi berikutnya, luput untuk membaca Al-Quran, tidak pernah menyentuh mushafnya, maka jangan-jangan ada dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita belum meminta ampun kepadanya, sehingga dengan itu kita terhalang dari Al-Quran yang merupakan sumber segala keutamaan dan kemuliaan. Apalagi jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala memperjumpakan kita dengan bulan suci Ramadan. Maka mari bersihkan hati kita, mari sucikan hati ini sehingga kelak di bulan yang penuh dengan keberkahan itu, lisan kita mudah untuk melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dan segala bentuk kegiatan atau aktivitas yang berkaitan dengan Al-Quran lainnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kembali khatib mengingatkan, mari kita berusaha untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari yang berkah ini pula kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة يا قاضي الحاجات اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم بارك لنا في هذا الشهر اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ورزق الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط
Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام